Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Fatimah Zahra. Hari ini kita akan membahas tentang computer fraud dan cyber security. Di era digital kayak sekarang, bukan cuma uang yang bisa dicuri, tapi data kita juga bisa dicuri kalau kita nggak hati-hati. Apa sih computer fraud? Computer fraud itu penipuan atau kecurangan yang dilakukan menggunakan komputer atau internet. Biasanya buat ambil keuntungan dan bikin orang lain rugi. Contohnya, memanipulasi data gaji, hacking akun, dan nyolong informasi customer. Intinya, kalau ada yang otak-atik sistem buat kepentingan pribadi dan ngerugiin orang lain, itulah fraud. Nah, kenapa sih fraud bisa terjadi? Fraud bisa terjadi karena ada yang namanya segitiga fraud. Yang pertama ada tekanan, ya entah masalah keluarga, gaya hidup, atau emosional. Ada juga peluang di mana sistemnya itu lemah dan aksesnya longgar. Yang ketiga ada rasionalisasi, kayak cuman sekali atau kan nggak ketahuan. Nah, kalau 3 faktor itu ketemu, bahaya banget. Fraud bisa kejadian. Nah, ada juga beberapa bentuk kejahatan komputer. Yang pertama, illegal access, di mana masuk sistem tanpa izin kayak hacking, data forgery, memalsukan data digital, data theft, menyolong data orang lain, spionage cyber, mata-mata digital, misuse of device, menyebar software atau alat buat akses ilegal. Dan yang sering kita temui sehari-hari yaitu phishing lewat email atau telepon, link palsu, dan software gratis tapi isinya malware. Nah, di sisi lain ada cyber security, yaitu semua upaya buat melindungi sistem dan data dari serangan digital. Ada 3 konsep penting yang perlu banget kita pahami. Yang pertama, confidentially, di mana data cuma boleh diakses oleh orang tertentu. Integrity, data harus akurat dan tidak diotak-atik. Availability, di mana sistem harus bisa akses kapanpun dibutuhkan. Biar aman, kita harus menggunakan password yang kuat, two-factor authentication, firewall dan antivirus, dan update sistem secara berkala. Biar gak jadi korban, kita jangan mengklik link sembarangan, jangan bagi OTP ke siapapun, rutin mengganti password, cek alamat email pengirim, dan pastikan situs menggunakan HTTPS. Dan buat perusahaan, penting banget mempunyai kontrol internal, audit, dan sistem keamanan yang kuat. Intinya, dunia digital itu keren banget, tapi kita harus tetap waspada di era digital ini. Melindungi data sama seperti melindungi aset fisik, jangan kasih celah buat para pelaku cybercrime. Jangan sampai data kita jadi korban kejahatan digital selanjutnya. Stay aware, stay secure, and keep learning. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.